Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak suka dengan yang namanya sesuatu yang gratis atau cuma-cuma. Anda dan saya, kita semua pasti suka dengan sesuatu yang sifatnya gratis atau cuma-cuma. Hanya kadang-kadang kita memandang itu sebagai sesuatu yang cenderung sesuatu yang murah, sehingga kita menganggap bahwa itu memang sesuatu yang dibagikan secara cuma-cuma. Atau kalau tidak, paling tidak kita memandang itu sebagai sesuatu bonus dari suatu pembelian tertentu. Misalnya kita membeli sebuah motor dan kita mendapatkan secara gratis atau cuma-cuma helm sebagai bonusnya. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa banyak hal dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, yang sebenarnya bukan karena sesuatu itu menjadi sesuatu yang murah, tetapi sebenarnya itu sesuatu yang sangat bernilai dan kita tidak pernah sanggup untuk membelinya. Gitu ya. Hal dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya adalah sesuatu yang cuma-cuma, misalnya adalah dengan oksigen yang ada di sekitar kita yang setiap hari kita hirup. Pernahkah kita berpikir bahwa pada saat seorang berada di rumah sakit dan dia membutuhkan tabung oksigen untuk sehari-hari dia, maka itu memakan sangat banyak biaya untuk oksigen, dan berapa banyak oksigen yang sudah Anda dan saya habiskan dalam seluruh kehidupan kita, dan itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Itu bukan sesuatu yang tidak bernilai, itu bukan sesuatu yang bonus dari sesuatu yang kita beli, tetapi itu Allah berikan dengan cuma-cuma. Hal yang lain misalnya sinar matahari yang bisa kita nikmati. Ada banyak orang yang berkata bahwa mungkin selama ini penggunaan sinar matahari bagi kita hanya sebatas untuk mengeringkan pakaian. Tetapi pernahkah kita sadari bahwa keberadaan sinar matahari itu menjadi awal dari suatu kehidupan penyediaan makanan, dalam hal ini adalah tumbuhan sebagai produsen. Gitu ya. Anda bisa bayangkan jika tidak ada matahari, maka kemudian tumbuhan tidak bisa berfotosintesis dan mengakibatkan tidak tersedianya makanan untuk rantai makanan di kelas berikutnya, dan itu mengakibatkan tidak adanya makanan. Karena itu salah satu yang berita yang kita lihat belakangan ini bagaimana salah satu negara China kemudian membuat matahari buatan untuk meningkatkan kapasitas hasil produksi pertanian. Gitu ya. Hal yang lain lagi yang cuma-cuma yang kita terima dari Allah itu misalnya organ tubuh kita, gitu ya. Itu bukan sesuatu yang murah, itu bukan sesuatu yang menjadi bonus dari apa yang kita beli. Tetapi Allah memberikan itu semua karena itu semua sangat bernilai sehingga Anda dan saya tidak sanggup untuk membelinya. Gitu ya. Nah, itu banyak hal dalam kehidupan kita di mana kita melihat segala sesuatu yang gratis, segala sesuatu yang cuma-cuma yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Dan itu bukan karena sesuatu itu tidak bernilai, itu bukan sesuatu yang menjadi bonus dari sebuah pembelian tertentu, tetapi itu Allah berikan pada Anda dan saya karena kita tidak pernah mampu untuk membelinya, karena itu terlalu berharga dan terlalu bernilai. Gitu ya. Kita akan lihat beberapa hal dalam firman Tuhan, hal lain bagaimana Allah memberikan semuanya dengan cuma-cuma dan gratis buat Anda dan saya. Gitu ya. Hal yang pertama tentunya adalah kita bicara soal keselamatan. Di dalam Roma 3 ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, dengan gratis, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus mati menebus Anda dan saya dan menebus semua manusia, baik manusia yang percaya maupun yang tidak percaya. Yesus mati menebus buat mereka semua. Dan itu Tuhan berikan sebagai satu bentuk penebusan yang cuma-cuma kita terima. Gitu ya. Bersyukur Anda dan saya yang menghargai satu karya penebusan yang Yesus berikan, dan itu kita terima karena apa? Karena kita sesuatu yang kita tidak mungkin beli, sesuatu yang tidak mungkin kita bisa peroleh dengan usaha kita. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan Yesus berikan dengan cuma-cuma buat Anda dan saya. Ada orang yang berkata bahwa keselamatan kita terima dengan gratis, dengan cuma-cuma daripada Tuhan. Tapi untuk kita hidup benar, untuk kita melayani Tuhan, Allah menuntut harga yang harus kita bayar. Dan itu betul, saudaraku. Gitu ya. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia itu sesuatu hal yang Tuhan berikan, sesuatu hal yang karena kemurahan Tuhan. Diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Gitu ya. Dan itu hal yang pertama yang kita lihat dalam firman Tuhan tentang sesuatu yang gratis dan cuma-cuma yang Allah sediakan buat Anda dan saya, yaitu keselamatan. Gitu ya. Seringkali orang merasa bahwa dia ingin membeli sesuatu, dia ingin mengusahakan sesuatu tentang keselamatan. Padahal jelas dalam firman Tuhan bahwa Allah menyediakan itu buat Anda dan saya. Siapapun Anda, agama apapun kita, suku bangsa apapun kita, Yesus mati menebus buat Anda dan saya. Dan itu diberikan dengan cuma-cuma karena manusia tidak bisa memperoleh keselamatan, manusia tidak bisa membeli keselamatan dengan usaha apapun juga. Dan itu Allah berikan dengan cuma-cuma. Gitu ya. Hal yang kedua dalam firman Tuhan adalah tentang bagaimana Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk memimpin dan menyertai kita. Gitu ya. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 18 dikatakan, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, dia menawarkan uang kepada mereka
Di sini ada seorang yang menginginkan, dia memperoleh kuasa untuk menumpangkan tangan supaya Roh Kudus dicurahkan dan menawarkannya dengan uang. Padahal jelas-jelasan Roh Kudus dicurahkan karena itu menggenapi kata firman Tuhan. Ya, di mana Yesus berkata bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Dan kamu akan menjadi saksiku apabila kuasa itu turun. Gitu ya, dan kamu akan menjadi saksiku, dan itu janji Tuhan buat umatnya. Dan Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah dengan Anda dan saya secara cuma-cuma. Gitu ya, kita bisa datang, kita bisa menikmati Tuhan. Roh Kudus itu mengajarkan sebuah bentuk firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan perkataan-perkataan Yesus katakan, dan itu ada menyertai Anda dan saya. Roh Kudus menghiburkan kita, Roh Kudus menguatkan kita pada saat kita butuh kekuatan, dan itu Tuhan sediakan dengan cuma-cuma karena menjadi sesuatu hal yang sangat bernilai, menjadi sesuatu hal yang kita tidak bisa peroleh dengan usaha apapun juga. Gitu ya. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 45 dikatakan, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Gitu ya. Di sini ditunjukkan bahwa Roh Kudus dicurahkan buat semua bangsa. Roh Kudus disediakan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus dicurahkan pada setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Gitu ya. Dan Roh Kudus memimpin kita pada seluruh kebenaran, dari kebenaran sampai kepada kebenaran. Gitu. Hal yang ketiga yang Tuhan sediakan dengan cuma-cuma buat Anda dan saya adalah firman Allah atau firman Tuhan. Dalam Yohanes 17 ayat 14 dikatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Yesus katakan bahwa firman Tuhan aku berikan kepada mereka. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Allah menyediakan firman Tuhan dengan berlimpah-limpah buat Anda dan saya. Gitu ya. Kalau saat ini Anda menggunakan aplikasi dalam Android misalnya, maka semua bahasa hampir tersedia. Alkitab dengan berbagai macam bahasa. Gitu ya. Dan itu membuat firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat berlimpah-limpah yang kita bisa menikmati kapan saja. Dalam Roma 3 ayat yang kedua dikatakan, banyak sekali dan dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ini perkataan Paulus pada waktu itu yang bertanya bahwa apa yang menjadi kelebihan orang Yahudi dan kelebihan sunat. Dia bilang pertama-tama kelebihan orang Yahudi itu adalah kepada mereka dipercayakan firman Tuhan. Kalau Anda dan saya adalah orang-orang Yahudi rohani, orang-orang Israel secara rohani, maka Allah mempercayakan pada kita firman Tuhan supaya kita mengerti firman Tuhan. Ada Roh Kudus yang mengajarkan firman Tuhan. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang saya bilang tadi, bukan karena itu diberikan secara cuma-cuma, maka itu tidak bernilai. Justru itu menjadi sesuatu di mana kita tidak pernah mampu untuk membelinya, di mana kita tidak pernah mampu untuk mencarinya dengan usaha sendiri, semata-mata itu karena anugerah Tuhan dan Allah mengaruniakan itu semua. Jelas aku? Jadi kalau kita bicara soal hal yang gratis atau yang cuma-cuma, ini semua menjadi sesuatu yang kita semua suka. Tetapi tahukah Anda bahwa firman Tuhan, keselamatan, Roh Kudus Allah sediakan dengan cuma-cuma buat Anda dan saya. Gitu ya, karena itu menjadi sesuatu di mana kita tidak pernah bisa membelinya, itu menjadi sesuatu di mana kita tidak pernah bisa melakukan segala upaya untuk memperolehnya. Gitu ya, nikmati segala anugerah yang Tuhan berikan dalam keselamatan. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Nikmati persekutuan Anda dengan Roh Kudus, biarkan Roh Kudus memimpin kita, biarkan Roh Kudus mengajarkan kita tentang segala sesuatu dalam firman Tuhan, dan juga nikmati firman Tuhan dan larut dalam firman Tuhan, dan biarkan kita menemukan setiap kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan. Firman Tuhan katakan akan ada saatnya orang mencari ke gunung, ke lembah. Mereka bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan minuman, tetapi akan mendengarkan firman Tuhan. Dan bersyukur Anda dan saya pada saat ini firman Tuhan tersedia berlimpah-limpah. Mari nikmati firman Tuhan dan kenali Tuhan melalui firman-Nya. Jelas aku? Dan itu 3 hal yang saya ingin sorot sama-sama mengenai satu hal yang cuma-cuma, yang gratis, yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya, yaitu keselamatan, yaitu Roh Kudus, yaitu firman Tuhan. Dan itu membuat kita semua bisa hidup berkenan kepadanya, membuat kita semua bisa semakin mengenal Tuhan dan menjadi serupa dengan Dia. Jelas aku? Tetapi juga ada bagian kita di mana kita harus melakukan segala sesuatu dengan cuma-cuma. Gitu ya. Dalam Matius 10 ayat yang ke-8 dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Mari tabur firman Tuhan, nyatakan kebenaran Tuhan, beritahu tentang kebesaran Tuhan dan lakukan itu dengan cuma-cuma. Karena Allah sudah memberikan semuanya kepada kita dengan cuma-cuma, kata firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-7 dikatakan, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma.
Jangan kita mengharapkan mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan yang kita bagikan. Mari kita bagikan semua dengan cuma-cuma, karena kita perolehnya dengan cuma-cuma. Gitu ya. Dan itu kata firman Tuhan. Gitu ya. Allah memberikan banyak perkara dalam kehidupan Anda dan saya untuk kita nikmati, untuk kita bisa mengenal Tuhan. Bahkan dalam keadaan tubuh kita masing-masing, Anda dan saya mungkin ada yang tidak mengenal Tuhan. Kalau Anda tidak mengenal Tuhan, Anda sudah tahu bahwa bagaimana Allah menyediakan oksigen buat Anda dan saya karena Dia mengasihi kita. Bagaimana organ tubuh kita semua lengkap karena Allah mengasihi kita. Gitu ya. Bagaimana sinar matahari diberikan bagi orang yang benar maupun orang yang jahat, kata firman Tuhan, karena Bapa mengasihi semua manusia. Gitu ya. Ketahuilah bahwa Allah mengasihi Anda dan saya dimanapun Anda, bagaimanapun kondisi kita. Gitu ya. Dan lebih jauh dari itu semua, Dia memberikan pada kita keselamatan dengan cuma-cuma, Dia memberikan firman Tuhan dengan cuma-cuma, Dia memberikan Roh Kudus yang untuk memimpin kita dengan cuma-cuma. Dan mari bagian kita, Anda dan saya yang sudah mengenal Tuhan, Anda dan saya yang sudah menikmati karunia Roh Kudus, Anda yang saya yang sudah mengerti firman Tuhan, mari bagikan firman Tuhan dengan cuma-cuma. Beritahukan pekerjaan Allah kepada banyak orang, dan beritahukan bagaimana Allah telah menolong kita, dan itu semua dibagikan dengan cuma-cuma. Jelas aku? Dan kata firman Tuhan nanti menjelang saat akhir zaman, bagaimana kita masuk dan menikmati Tuhan, bagaimana kita akan bersama-sama memerintah di surga. Yesus berjanji bahwa Dia menyediakan pada kita air kehidupan yang kita bisa nikmati dengan cuma-cuma, saudaraku. Kita akan lihat dalam Wahyu 21 ayat ke-6 dikatakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Allah berjanji nanti kelak kita di surga, kita akan dipuaskan dengan mata air kehidupan yang disediakan dengan cuma-cuma buat Anda dan saya. Wahyu 22 ayat 17 dikatakan, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Gitu ya, saudaraku. Dan itu yang menjadi janji Tuhan buat kita. Anda dan saya, kita akan nikmati segala sesuatu yang gratis yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Bukan semata-mata itu tidak berharga, bukan semata-mata itu tidak bernilai. Tetapi justru karena Allah menyadari bahwa kita tidak akan pernah mampu membelinya, kita tidak akan pernah mampu mendapatkannya tanpa dengan usaha sendiri. Dan Allah sediakan semua dengan cuma-cuma buat Anda dan saya. Mari jangan sia-siakan segala kemurahan Tuhan, jangan sia-siakan segala anugerah yang Tuhan berikan pada Anda dan saya. Hidup di dalam keselamatan yang sudah Tuhan berikan, nikmati firman Tuhan setiap hari dan minta tuntunan Roh Kudus setiap hari. Biar Roh Kudus mengajar kita, menuntun kita, membuat kita semakin mengenal dan mengasihi Dia. Dan jangan biarkan mulut kita tertutup, bagikan firman Tuhan pada orang lain, ceritakan kebenaran-kebenaran Tuhan dan beritahukan kepada mereka siapa Tuhan itu dengan cuma-cuma. Jelas aku? Dan kalau Anda setia sampai pada akhirnya, pada masanya kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Dan Yesus berjanji di surga nanti, Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan kita akan dipuaskan dengan air kehidupan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Jelas aku? Manfaatkan segala sesuatu yang Tuhan sediakan untuk kita bisa mengenal dan mengasihi Tuhan selalu. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.